Mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS dari verifikator, jika pelamar sudah menyadari kesalahan, tidak disarankan untuk melakukan sanggah karena tidak akan merubah hasil verifikasi. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info pendidikan, baik itu penerimaan CSN, P3K ataupun PNS, dan info PPG. Nah, kali ini kita berbagi informasi mengenai masa sanggah, di mana cara melakukan sanggah, lalu syarat melakukan sanggah, dan contoh kalimat sanggah. Nah, apa itu masa sanggah ataupun bagaimana cara, syarat, ataupun contoh dalam melakukan sanggah? Nah, berdasarkan jadwal pelaksanaan seleksi CSN tahun 2023, nah, surat edaran dari BKN, pengumuman hasil seleksi administrasi itu 15 sampai dengan 18 Oktober 2023 dan 19 sampai dengan 21 Oktober 2023 itu merupakan jadwal atau tahapan masa sanggah. Dimulai hari ini sampai dengan 21 Oktober 2023. Lalu jawab sanggah itu 19 sampai dengan 23 Oktober 2023. Dan yang terakhir pada masa sanggah itu adalah pengumuman pasca sanggah tanggal 22 sampai dengan 28 Oktober 2023. Nah, ini merupakan tahapan dalam sanggah, yaitu masa sanggah, jawab sanggah, dan pengumuman pasca sanggah. Di dalam seleksi administrasi ada dua jenis jawaban dalam seleksi administrasi. Yang pertama itu adalah selamat, Anda lolos tahap administrasi berkas. Lalu pemberitahuannya ini adalah saat ini pencetakan kartu peserta ujian CSN 2023 belum dapat dilakukan. Harap login kembali saat masa sanggah dan verifikasi sanggah berakhir untuk mencetak kartu peserta ujian CSN 2023. Dan yang kedua, ini mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS dari verifikator, surat keterangan pengalaman kerja dan berkinerja baik tidak terunggah terlampir. Syarat administrasi yang tidak terpenuhi, yang pertama itu surat keterangan pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar dan berkinerja baik. Yang kedua, portofolio pengalaman kerja. Lalu alasan TMS atau tidak memenuhi syarat itu surat pengalaman kerja tidak terlampir atau terunggah. Jadi pemberitahuannya adalah Anda dapat melakukan sanggah mulai tanggal 19 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB dan akan berakhir tanggal 22 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB. Harap login kembali pada tanggal yang telah ditentukan. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan notifikasi atau informasi mengenai tidak lolosnya atau tidak memenuhi syaratnya, maka akan melakukan sanggah dimulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB. Nah, tadi dijelaskan bahwa tidak memenuhi syaratnya dikarenakan yang pertama itu surat keterangan pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar dan berkinerja baik. Yang kedua, portofolio pengalaman kerja. Nah, ini dua hal atau dua dokumen yang tidak dipenuhi oleh pihak pelamar. Lalu, alasan tidak memenuhi syarat itu adalah surat pengalaman kerja tidak terlampir atau terunggah. Jadi inilah permasalahan, maka pelamar tersebut tidak memenuhi syarat. Nah, selanjutnya adalah cara melakukan sanggah.
Nah, yang pertama itu adalah login akun melalui situs sscsn.go.id. Lalu yang kedua, masuk dengan akun yang telah dibuat sebelumnya. Apabila pada laman resume mendapat pemberitahuan, mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar, maka Anda dapat melakukan sanggahan. Lalu kita klik atau tekan ajukan sanggahan. Kemudian akan ditampilkan form sanggah berisi informasi persyaratan yang tidak terpenuhi, dokumen yang telah diunggah sebelumnya, dan kolom isian alasan sanggah. Nah, seperti ini formatnya, format ataupun tampilan dalam form sanggah. Lalu kita isi alasan sanggah pada kolom isian alasan sanggah. Oke, isi alasan sanggah pada kolom isian alasan sanggah. Lalu apabila sudah yakin dengan sanggahannya, centang pada disclaimer kemudian klik akhiri proses sanggah. Oke, inilah merupakan cara melakukan sanggah. Nah, ini tampilannya tadi form sanggah, lalu kita isi kolom isian alasan sanggah sesuai dengan permasalahan atau dokumen yang kurang kita kirim pada SSCSN atau sistem penerimaan CSN tahun 2023. Selanjutnya, jika terdapat kolom isian alasan sanggah yang kosong, kemudian pelamar memilih akhiri proses sanggah, maka akan tampil peringatan Anda hanya bisa melakukan sanggah bila semua persyaratan yang tidak memenuhi syarat disanggah. Setelah mengisi sanggahan, maka akan muncul peringatan apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses penyanggahan. Jika sudah yakin, klik iya. Pelamar yang sudah melakukan sanggah kemudian ingin sanggah kembali dan klik tombol sanggah, maka sistem akan menampilkan, mohon maaf Anda sudah pernah melakukan sanggah, silahkan refresh halaman resume Anda. Pelamar yang telah berhasil melakukan sanggah dipersilahkan untuk refresh laman resume dan kemudian akan muncul, Anda sudah pernah menyanggah, harap menunggu jawaban sanggah dari instansi tersebut. Jika masa sanggah telah berakhir, maka akan ditampilkan masa sanggah sudah berakhir yang artinya pelamar sudah tidak dapat melakukan sanggahan. Nah, sesuai dengan jadwal yang sudah diedarkan, itu terakhir pada tanggal 21 Oktober 2023 dan dimulai untuk hari ini tanggal 19 Oktober per pukul 21.00 WIB. Nah, selanjutnya itu syarat melakukan sanggah. Yang pertama itu sanggahan dilakukan untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah, bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh pelamar. Nah, ini yang pertama, bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh pelamar. Yang kedua, alasan sanggah yang diisi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Nah, ini yang kedua ya, berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Berarti bukan mengganti atau mengubah dokumen yang sudah kita unggah pada waktu pendaftaran. Jika pelamar sudah menyadari kesalahan, tidak disarankan untuk melakukan sanggah karena tidak akan merubah hasil verifikasi. Apabila isian yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen sebenarnya, maka pelamar bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya. Jika pelamar memiliki dokumen yang tidak valid lebih dari satu, dan hanya ingin melakukan sanggah pada salah satu atau tidak sama sekali, maka tidak akan mengubah hasil verifikasi. Jadi inilah merupakan syarat melakukan sanggah. Yang pertama tadi itu bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh pelamar, lalu dokumen yang sudah diunggah sebelumnya, dan selanjutnya tidak disarankan untuk melakukan sanggah karena tidak akan merubah hasil verifikasi jika pelamar sudah menyadari kesalahan. Isian yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen sebenarnya,
maka pelamar bersedia menanggung akibat hukuman yang ditimbulkannya. Dan yang terakhir, apabila memiliki dokumen yang tidak valid lebih dari satu dan hanya ingin melakukan sanggah pada salah satu atau tidak sama sekali, maka tidak akan mengubah hasil verifikasi. Nah, yang terakhir itu merupakan contoh kalimat sanggah. Nah, ini alasan sanggah yang akan kita isi dalam kolom isian alasan sanggah. Yang pertama, jika permasalahannya atau permasalahan tidak memenuhi syaratnya itu adalah kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan instansi. Nah, ini permasalahan yang pertama. Jika tidak memenuhi syarat, kalimat sanggahnya, mohon maaf sebelumnya tim verifikator. Saya sudah cek kembali dokumen saya dan sudah sesuai dengan ketentuan yang diminta, yakni PDF dengan kualitas yang unggah yang tidak buram dan sangat jelas. Nah, ini permasalahan yang pertama. Yang kedua, permasalahannya itu adalah KTP atau kartu tanda penduduk tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, jika permasalahan yang kedua ini, kalimat sanggahnya adalah terima kasih telah melakukan verifikasi terhadap berkas saya, namun saya menyatakan bahwa berkas KTP yang saya unggah merupakan dokumen asli dan sudah sesuai dengan kriteria persyaratan. Mohon untuk dicek kembali. Yang ketiga, permasalahan tidak memenuhi syarat, surat lamaran dan surat pernyataan buram dan tidak terbaca. Kalimat sanggahnya adalah, mohon maaf sebelumnya tim verifikator. Saya sudah melakukan cek kembali dokumen yang saya unggah pada saat mendaftar. Dokumen yang saya unggah sudah sangat jelas, tidak buram, dan sudah sesuai dengan ketentuan yang diminta, yaitu PDF. Mohon untuk dicek kembali. Terima kasih. Nah, contoh permasalahan yang keempat itu transkrip nilai tidak terunggah. Nah, jika permasalahan kita atau teman-teman tidak memenuhi syarat itu adalah transkrip nilai tidak terunggah, contoh kalimat sanggahnya itu ialah, terima kasih telah melakukan verifikasi terhadap berkas saya. Namun saya terkait dengan dokumen transkrip nilai sudah saya unggah pada saat pendaftaran. Mohon untuk dicek kembali. Terima kasih. Dan yang selanjutnya adalah permasalahannya ijazah dinyatakan buram dan tidak terbaca. Nah, contoh kalimat sanggahnya, terima kasih telah melakukan verifikasi terhadap dokumen saya. Namun, saya menyatakan bahwa ijazah yang saya unggah adalah dokumen asli dan sudah diunggah sesuai dengan persyaratan. Mohon untuk melakukan pengecekan kembali. Terima kasih. Nah, ini beberapa contoh permasalahan tidak memenuhi syarat. Nah, dan contohnya juga membuat kalimat sanggah dalam alasan sanggah. Sekian informasi yang dapat kita bagikan, semoga bermanfaat dan tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.